Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantiarta Mevia dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Menurut KEMS tahun 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di antaranya ialah 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium, dan sebagainya. Adapun komponen-komponen strategi pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berintelerasi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, dan evaluasi. Sini saya akan menjelaskan macam-macam komponen strategi tersebut. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Menurut Rustiah tahun 1989 mengatakan bahwa suatu tujuan pembelajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku peserta didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran yang dibelajarkan. Suatu tujuan pembelajaran mengatakan suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran itu dan bukan sekedar suatu proses dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran, yang artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran akan melibatkan semua komponen pembelajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi itu, peserta didiklah yang lebih aktif, bukan guru. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Yang kelima ada alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Alat mempunyai fungsi yaitu sebagai alat perlengkapan, alat pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Yang keenam ada sumber pelajaran. Menurut Winata Putra tahun 2003, yang dimaksud dengan sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi peserta didik. Yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan
kapabilitas peserta didik guna mengetahui sebab, akibat, dan hasil belajar peserta didik yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Sekian penjelasan dari saya mengenai strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi implisit dan eksplisit beserta contohnya. Implisit ialah informasi yang tidak mempunyai bentuk tetapi merupakan bagian dari keseluruhan komunikasi yang dimaksud oleh penulisnya. Contohnya prinsip, keyakinan pribadi, dan juga perspektif. Yang kedua ada eksplisit. Eksplisit ialah informasi yang diungkapkan secara jelas dengan struktur leksikal dan bentuk gramatikal. Maksudnya ialah informasi yang telah disimpan dalam bentuk nyata. Contohnya, informasi yang telah tersimpan dalam ilmu pendidikan seperti blog pendidikan atau website pendidikan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.